Pelajaran yang dapat diambil dari review buku tadi Max Havelaar itu, menurut kalaupun benar apa yang diceritakan, karena itu kan ada dari sisi kisah nyatanya ya, pengalaman pribadi, itu ya bisa kita iyakan gitu dengan melihat keadaan pemerintah zaman sekarang, menurut aku ya. Jadi kayak ya dari dulu sampai saat ini hampir keadaannya mungkin 1-2 gitu, bahkan bisa jadi kita lebih parah. Sama yang kedua dari sisi Max Havelaar-nya sendiri, itu menurut saya pasti di suatu pemerintahan ada yang memiliki sisi kemanusiaan yang tinggi. Jadi ya pasti ada, tapi ya kembali lagi tadi akan ketilep, akan ketindas, sehingga tidak bisa apa bantu tidak bisa mengubah keadaan gitu. Gimana, salah dengan sistem. Kan ada pepatah yang mengatakan kejahatan yang tersistem itu jauh lebih berbahaya dibanding kebaikan yang tidak tersistem. Karena membuat sistem itu kan butuh proses yang panjang. Ketika ya gitu ya pelajarannya. Yang bisa saya ambil dari diskusi ini, buku Max Havelaar, entah benar atau enggaknya ya cerita yang ditulis oleh beliau ini, tapi yang pasti tadi bahwasanya setiap zaman itu selalu ada kejadian-kejadian serupa, selalu ada tokoh-tokoh yang dibahas dalam buku, baik yang buruk maupun yang baiknya. Tapi yang pasti yang bisa diambil pelajaran ini adalah tentunya kebaikan. Dan kalau berkaca pada kondisi zaman sekarang, yang mana kita semua tahu pemerintahan saat ini mungkin mulai turun lagi kepercayaan terhadap pemerintahan. Mungkin juga ada beberapa yang mulai insecure atau mulai pesimis akan generasi emas yang dijanjikan. Tapi perlu kita yakini satu hal, bahwasanya sekecil apapun cahaya, sekecil apapun api, ketika ia dinyalakan di dalam kegelapan, dia tetap bisa menerangi sekitarnya. Artinya apa? Bahwasanya kebaikan yang kita lakukan mungkin tidak bertampak besar, tapi dia tetap memiliki dampak positif, ya seenggaknya untuk dirinya dan sekitarnya itu. Makanya ada salah satu ayat ya, ku anfusikum wa ahlikum naro. Jadi lindungi atau jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jadi kalau kita nggak bisa merubah semuanya, seenggaknya kita bisa merubah diri kita dan orang-orang terdekat. Kemudian terakhir saya meminjam perkataan dari Leo Tolstoy. Banyak orang yang ingin merubah dunia, tapi sedikit sekali orang yang ingin merubah dirinya sendiri. Terima kasih. Kita beli apa dah? Beli apa? Ketekku ya. Iya wis. Yang saya dapat ambil pelajaran dari buku Max Havelaar ini yaitu jangan mudah percaya pada pemerintahan, karena hakikatnya pemerintahan itu seperti kita menggerogoti diri kita sendiri. Bahaya juga kita selalu percaya, dan akan berdampak pada kita pikiran sendiri itu. Terima kasih. Dari kisahnya Max Havelaar, aku jadi melihat peran sebagai manusia ya di sini. Manusia yang memiliki tingkatan, bukan dalam arti status sosial, tapi yang memiliki tugas, fungsi dan perannya gitu ya di dunia ini, entah pekerjaan atau mungkin peran yang lagi kita jalani gitu ya. Yang aku dapat sih simpel aja. Jadi manusia yang pintar aja nggak cukup, jadi baik juga nggak cukup. Ada yang lebih penting lagi, yaitu jadi manusia yang tangguh gitu. Tangguh dalam menegakkan idealisme kebaikan kita yang berdiri di tengah-tengah sistem yang rusak, biar kita nggak karam gitu aja.
Saya ambil dari buku Max Havelaar, mungkin nggak banyak, maksudnya nggak kayak teman-temannya panjang-panjang. Kayak kalau dari saya sih mungkin karena dari bukunya Max Havelaar ini kan melawan ketidakadilan, dan si Max Havelaar itu kan punya idealisme yang tinggi dalam melawan ketidakadilan. Yang dapat saya ambil adalah ketika kita ingin melawan ketidakadilan dengan secara frontal, kita harus melakukannya dengan terstruktur dan mungkin harus punya teman untuk melawan tersebut biar tidak berakhir naas. Seperti tadi yang sudah dibicarakan sebelumnya, residen yang sebelumnya slaughtering, asisten residen yang mati secara naas diracun, mungkin karena dia tidak idealis bagus, tapi karena tidak punya teman, tidak punya sistemnya juga jahat, akhirnya yang jadi korban dianya. Mungkin dari saya sih itu aja ya. Oke, untuk pertemuan malam ini yang saya dapatkan dari buku Max Havelaar itu, kita dalam menghadapi sistem pemerintahan yang buruk, seringkali kita dihadapkan dengan masalah bukan apa yang mesti kita lakukan, melainkan bagaimana kita harus melakukan di dalam sistem yang salah tersebut. Seperti itu. Baik, terima kasih. Kalau saya melihat pembahasan pada malam hari ini menarik ya, tentang buku Max Havelaar yang ditulis oleh Multatuli. Jadi memang buku ini kan tadi menjelaskan tentang perlawanan terhadap ketindak sewenang-wenangan, ketidakadilan, kemudian juga melawan korupsi dan juga penindasan. Dan memang banyak pelajaran yang bisa kita dapatkan dari diskusi pada malam hari ini. Artinya seorang Douwe Dekker atau Multatuli yang ditulis oleh Multatuli ya, dan di dalam buku Max Havelaar ini saja yang memang dia memiliki istilahnya kewarganegaraan dari Hindia Belanda, tetapi dia mampu untuk melawan penindasannya. Dia tidak melihat kesamaannya, tetapi dia melihat satu prinsip yang memang harus ditegakkan, yaitu perlawanan terhadap penindasan, perlawanan terhadap tindakan korupsi, perlawanan terhadap ketidakadilan gitu. Nah, ini pelajaran yang bisa kita ambil dari situ, bahwa meskipun kita ini misalkan sebagai simpatisan dari pemerintahan hari ini, kita pendukung dari presiden, bupati, wali kota ataupun gubernur pada hari ini, yang menjadi dasar kita itu jangan jangan terlalu kalau kita senang terhadap bupati itu fanatik ya. Kita jangan yang menjadi kita jangan fanatik kepada orangnya, jangan fanatik terhadap tokohnya, jangan fanatik terhadap partainya, tetapi fanatiklah kepada prinsipnya. Kalau misalkan kita prinsipnya itu adalah salah, meskipun itu adalah orang yang kita idolakan selama ini, maka harus diingatkan melalui kritik, melalui demonstrasi, melalui perlawanan. Karena ketika misalkan kita fanatiknya terhadap orangnya, maka nilainya sudah salah pun, prinsipnya salah pun, tindakannya salah pun, kita akan menjadi buta dan kita akan terus memuja-muja. Oleh karena itu, teman-teman, untuk pembahasan pada malam hari ini sangat menarik untuk merefleksikan kita untuk selalu berpikir kritis, kemudian juga selalu menggeleng terhadap kekuasaan dan juga pemerintahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.